Oke, selamat siang semuanya. Sudah siap? Yang Sir. Siap. Makasih sudah tak jawab tanya. Yang lagi makan ada Leo, silahkan makan. Semoga tidak keselak karena tidak bagi-bagi kita. Oke. Jadi teman-teman ini adalah sesi ekskul rohani Kristen kita. Jadi buat yang kalau gini suara Mister kedengeran? Kedengeran. Itu? Iya, kedengeran, Sir. Oh. Nah, tadi ada yang nanya, hari ini ngapain sih Mister apa segala macam? Oke. Jadi, sebenarnya dari semenjak 3 tahun yang lalu, setiap hari Senin dan Jumat pagi, itu ada pembiasaan. Seperti kita sekarang, tapi cuma bedanya dulu offline ya. Lalu setiap siang kita juga ada pembiasaan lagi karena biasanya teman-teman yang lain sholat. Paham ya? Nah, lalu yang menarik, kita ini harusnya punya ekskul rokris. Karena itu wajib dari pemerintah. Nah, karena ada ekskul rohis, ada ekskul rokris. Hai, lanjut ya. Jadi kalian itu milih ekskul apapun diwajibkan untuk tetap ikut rokris. Kenapa Mister bilang diwajibkan? Karena kita lagi berjuang supaya rokris itu bisa masuk penilaian ekskul sehingga penilaian kalian punya nilai poin baru tambahan. Karena ekskul-ekskul lain di 82 juga ada nilainya, kita juga perlu ada kegiatannya. Nah, selama beberapa tahun ini kita tetap mengadakan ekskul itu. Nah, Mister dibantu sama kepengurusan kita, namanya sekarang yang dipegang sama Ibu Laura, Kak Laura ya, ketuanya, ketua rokrisnya. Nama ekskul kita itu kita bikin Roh BK. Kenapa Roh BK 82? Kenapa bikin Roh BK 82? Karena di setiap kegiatan pembiasaan kita selalu coba mengakomodir kegiatan pembiasaan kita itu bukan cuma sekedar ibadah. Sebelum Mister kayaknya ibadah terus ya, tapi semenjak ada Mister, ibadahnya lebih difokuskan kepada murid-murid dan kegiatannya tidak melulu ibadah, tapi lebih kegiatan kebersamaan. Sehingga teman-teman yang beragama Hindu, Buddha itu bisa ikut karena kegiatannya pembentukan karakter di pembiasaan. Nah, oleh karena itu angkatannya Kak Meril, Mister minta buat logo, akhirnya jadi logonya Roh BK. Kenapa Roh BK? Ya karena itu rohani, Hindu, Buddha, dan Katolik Kristen. Ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau ditanya ekskul rokris gitu. Jadi spiritnya adalah spirit kebersamaan ya. Lalu selama persiapan 1 tahun ke depan di pengurusan Kak Laura, kita sudah direncanakan kegiatan rokrisnya di luar kegiatan perayaan keagamaan, itu kita pendalaman sih, lebih kepada pendalaman Alkitab. Ya karena ini hari pertama, kalau kalian nggak bawa Alkitabnya bisa pakai HP, tapi kalau misalkan bawa boleh sambil dibuka-buka, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Dan karena Mister harus adil sama kalian, makanya saya Mister bilang, setiap pembiasaan itu ada penilaiannya, kelas ada penilaiannya, dan rokris juga ada penilaiannya. Jadi keaktifan kalian itu sangat Mister hargai, dan kontribusi kalian di setiap kegiatan-kegiatan terutama di kelas itu juga sangat Mister hargai, apalagi kalau di pengurusan. Kenapa? Karena kalian akan belajar berbagai macam kegiatan sehingga itu meningkatkan skill kalian sebelum kalian masuk ke level yang lebih tinggi lagi di SMA atau di SMP. Sekedar informasi, Mister di sini ditemani sama alumni kalian. Namanya Kak Yeskiel. Mau lihat nggak? Mau. Kak Yesi, usah kesini. Ini jangan yang tadi lagi. Jangan yang tadi. Mister buat ini. Kelihatan ini soal di blur harus masuk.
Di rumah Pak Hot itu. Ya, itu dia tadi. Jadi yang ngedesain logonya, yang ngebantuin banyak hal di Rokes itu adalah kepengurusannya Kak Meril. Dia bantuin Mister persiapan buat hari ini mulai dari Rabu. Dan Rabu kemarin. Laudi nggak ke rumah Mr. Hot. Laudi nggak ke rumah Mr. Hot. Kan Oh, dekat. mau main boleh. Aku cuma pengen makan martabak. Kita keluar sendiri. Ya, gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Boleh Mister kita tolong dalam doa flow doa dong flow pembukaan kegiatan dokter. Boleh flow? Tuhan, kami ingin memulai eskul. Kau berkati kami supaya kami mengerti, supaya kami bisa mengikuti dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dan biarkan hari ini jaringan semuanya lancar, Bapak. Kau berkati kami dan Pak Hot, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you. Oke, lagunya kita ganti yang instrumen aja biar suaranya jelas. Suara Mister masih kedengar jelas ya? Kedengaran, Sir. Alright. Mister ribet nih. Alright. Oke, udah jelas suaranya? Jelas, Sir. Jelas, Sir, jelas. Oke, siap. Oke, pengurus telah menyediakan sedikit firman Tuhan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Mister pakai Alkitab Studi, tebelnya lebih parah ya, tebel banget. Ya. Ini diambil seperti yang apa yang Mister udah upload di GCR kita, yaitu dari berjudul tentang kebebalan manusia, diambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Ada yang buka Alkitab enggak ya? Ada nggak? Mazmur berapa tadi aku lupa. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7 ini nggak dibaca. Kemarin GCR kan disuruh baca dulu. Baca tadi. Enggak lah ya. Kamu itu udah baca tapi lupa. Klise. Kebebalan manusia. Judul yang dibuat oleh LAI. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Nah, pemimpin biduan itu penyanyi ya. Yang nyanyi menghibur aja. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Flu, ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kaleb, ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ray, ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Itu ayat mana, Ray? Itu Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Maaf Pak. Tidak sadarlah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Laura, ayat 5. Sebentar. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang besar. Ayat 6, saya minta Lodi. Lodi. Iya Pak.
Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Terakhir saya tutup dengan ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Alright, kita bahas sedikit. Pertama, di sini ada Kak. Oke, ada Kak Icil. Dengar suara Mister gak? Rachel, Laura atau Rachel? Iya. Ya, Oke. Sharing firman kali ini, kenapa teman-teman bikin kebebalan manusia ya? Ada terinspirasi dari mana? Sebelum Mister lanjutin. itu Karena Prisil sih yang cari. Gantian. aku yang cari. Iya, apa inspirasinya? Terinspirasi. Sebenarnya nggak ada tujuan yang pasti milih ayat yang itu, tapi kadang kan kita hidup di zaman sekarang itu segalanya itu kan kita bisa dapetin dengan mudah. Terus kadang kita tuh suka lupa sama usaha yang harus kita jalanin, sama kita harus minta sama Tuhan, harus banyak-banyakin ibadah tuh kadang kita suka lupa. Jadi kita dapetin semuanya tuh secara instan. Gitu sih paling. Oke. Terus ini terinspirasi kok bisa nemu ayat ini, ceritanya gimana? Ceritanya sebenarnya ngacak sih waktu itu karena udah nggak tahu lagi, udah bingung mau cari ayat apa, terus ketemu satu ayat yang bagus, jadi ya udah masukin aja di situ. Oke, jadi buat kelas 7, 8, 9, buat semuanya yang belum tahu, bahwa pengurus OKRIS sudah menentukan teknis eskul kita itu dengan 2 pola. Pola pertama adalah Mister yang sharing firman Tuhannya, kita belajar dalam Alkitab. Yang berikutnya di minggu depan berarti nanti ditukar muridnya yang sharing firman, jadi ayatnya dari kalian. Nanti Mister akan random secara acak atau nanya atau nanti saya tentuin hari ini siapa yang Bisa suaranya kecil. Ya, nanti Mister akan men-sharingkan menunjuk satu orang mungkin di minggu depan siapa yang akan menjadi pembaca firmannya dan apa yang mau di-sharingkan, yang didiskusikan. Jadi ini kita sifatnya diskusi untuk pendalaman Alkitab ya. Oke, terima kasih untuk pengurus yang sudah memilih ayat ini. Ada beberapa poin yang sebenarnya mau kita bahas, cuma sederhana sih, cuma 3. Ya, poin pertama, ya kalian jangan tidur ya. Kalau ngantuk diskusi apa boleh nanya. Pertama, tentang judulnya kebebalan manusia. Nah, kebebalan manusia ini, kebebalan manusia itu ya kita, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak belajar. Di dalam ayat ini ditulis oleh dalam tradisi gereja ini dipercaya yang nulis adalah Daud, dan Daud sama-sama kita ketahui sebagai raja yang masyhur, terkenal, hebat, mampu memimpin lebih dari Saul dan menjadi tonggak atau dasar kerajaan untuk kerajaan Israel di masa keemasan di Israel di kerajaan Salomo yang kemudian terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Tapi Daud menjadi orang yang sangat terkenal karena proses dia bagaimana menjadi seorang raja. Pertama, kita sama-sama tahu Daud sudah disahkan menjadi raja waktu dia sangat-sangat muda. Nggak punya kemampuan perang, badannya nggak berotot, tapi dia sudah ditahbiskan pada waktu itu oleh Nabi siapa ya, lupa bisa. Disahkan, ada yang tahu Nabi siapa? Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel udah diurapi dia menjadi raja dengan memberikan batu gitu ya. Ini segala macamnya. Batu ini menunjukkan kalau Daud yang menjadi calon raja. Ditahbiskan menjadi raja, Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Lucunya, waktu Daud menjadi raja, Saul ditahbiskan menjadi raja, sudah dimahkotai menjadi raja melalui pengurapan melalui Nabi Samuel,
lucunya Saul tuh masih raja. Jadi ini ada raja di sebelum raja. Tapi kenapa itu terjadi? Karena Saul meninggalkan Allah, mempercayai hal-hal di luar kepercayaan yang diajarkan oleh Allah itu sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan Saul adalah sosok pemimpin yang dipilih oleh manusia. Ada yang tahu bagaimana Saul dipilih menjadi raja? Masih ingat? Nggak tahu. Saul dipilih menjadi raja dengan cara, jadi suku-suku dikumpulkan, terus siapa yang terbaik silakan maju dan sebagainya, lalu dipilihlah Saul menjadi raja karena supaya ada keterwakilan bagi bagi bangsa Israel di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan senang nggak? Enggak, karena manusia menilai pemimpinnya dari sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Daud dipilih berdasarkan cara yang lain. Kita tahu dia adalah gembala dari ternak-ternak ayahnya, dan dia pernah melawan singa juga dalam ceritanya. Dia ditempa dengan ditempa bukan dengan cara yang umum, tapi nggak dilihat orang dan sebagainya. Sama seperti kita ditempa dengan cara yang yang orang nggak lihat. Kristen tuh begitu. Orang yang percaya Yesus ditempa dengan cara orang yang tidak dilihat. Saat kita belajar sendiri, di saat kita belajar di rumah dan sebagainya. Nah, tulisan kata bebal di sini menyatakan orang yang tidak berpendidikan. Itu disebut bebal karena dia tidak punya kepandaian. Hati-hati orang yang tidak punya kepandaian dalam arti gini, tidak bisa membedakan benar dan yang salah. Kalau di SMP tidak bisa membedakan mau pakai rumus apa untuk soal apa. Tidak bisa membedakan jawaban yang tepat untuk soal apa. Itu berhubungan tidak punya kepandaian. Tetapi lebih ekstrim lagi, di dalam firman Tuhan ini menyatakan orang yang tidak punya kepandaian ada hubungannya dengan iman. Artinya apa? Orang yang bebal atau tidak punya kepandaian sama dengan tidak punya iman terhadap Allah atau tidak percaya kepada Allah. Artinya orang yang tidak punya kepandaian, dia percaya dengan pikirannya sendiri. Menolak didikan. Menolak didikan siapa kalau di zaman-zaman perjanjian lama atau zaman kita sekarang masih remaja? Pendidikan orang tua, orang dewasa sekeliling kita. Cuman masalahnya di zaman kita sekarang, terutama kalian ya, lebih berat. Karena sekarang semakin terbuka, hal-hal buruk juga kamu lihat gitu. Ada yang teori konspirasi lah, ada yang sinetron yang nggak banget lah. Bahkan saking khawatirnya orang tua kita jejelin kita dengan les sana, les ini, les sana, les ini. Nah, buat yang kelas 7 dan kelas 8 yang mungkin lupa, saya kasih tahu. Mister ini selain guru agama, lulusan dari pendidikan agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia, Mister juga sudah lulus di industri Trisakti. Jadi dulu Mister lulus teknik industri Trisakti dulu, kerja sempat kurang lebih 5 tahunan. Lalu Mister merasa kok di dunia kerja gini amat ya orang-orang Kristennya gitu. Tidak mengandalkan standar yang cukup baik lah. Sampai Mister akhirnya bikin usaha sendiri, mau mengkritik lah orang-orang di sekitar Mister di lingkungan pekerjaan, supaya kita pakai standar yang apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, dalam pekerjaan. Ya walaupun Mister nggak sempurna, tapi menurut Mister kalau di pekerjaan bisa bayangin ya, Mister pernah bekerja di salah satu produk makanan yang kalian pernah makan mungkin, wafer, yang iklannya gini, berapa lapis? Ratusan. Nggak pesan sponsor ya, kan Mister nggak sebut merek. Nah, Mister kerja di pabrik itu, dan Mister lihat bagaimana cara mereka memperlakukan barang yang diproduksi itu gitu. Ya Mister merasa itu kan barang yang bakal dimakan orang lain dan masuk ke perut orang lain ya.
seharusnya kan diperlakukan dengan sangat hati-hati gitu. Tapi kenyataannya masih sembrono. Ya mungkin karena target kerjaan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, Mister percaya nggak akan melakukan hal seperti itu. Itu baik orang yang dari level pekerjaan yang levelnya rendah di pabrik sampai yang levelnya tinggi, yang punya takut akan Tuhan akan lebih baik melakukan pekerjaannya. Nah ini yang dimaksud bebal, tidak punya kepandaian. Pinter sih, tapi tidak pandai. Tidak pandai yang dipakai di sini di Mazmur lebih pada kaitannya dengan hikmat. Tertulis ya, ada di Alkitab, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, hikmat itu melahirkan pengetahuan. Pengetahuan itu melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu apa? Ya, IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Tapi kalian kan diajarkan untuk belajar IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika dulu kan? Sebelum, itu lebih dulu dibanding kamu diajarkan untuk takut akan Tuhan. Mister selalu bilang, kalau baca kelas 9 mungkin masih ingat, ketika kita belajar matematika, ingatlah kita sedang belajar cara berpikirnya Tuhan. Ketika kita belajar tentang IPS, ingatlah kita sedang belajar bagaimana Tuhan meng-create manusia berhubungan satu sama lain. Ketika kita belajar bahasa, ingatlah Tuhan sendiri pernah di dunia dan menggunakan bahasa untuk menyebarkan firman. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan, kita sedang belajar tentang Tuhan itu sendiri. Atau tentang pengetahuan tentang Tuhan. Nah bayangin, kalau kita bercanda sama ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari, berarti kita sedang bercanda juga sama Tuhan. Seandainya kamu belajar matematika buat apa sih Pak? IPS buat apa sih Kak? Seandainya kamu seorang matematika asal-asalan, tiba-tiba kamu nanti suatu saat dikasih Tuhan untuk berkuliah di jurusan teknik sipil gitu ya, yang bangun jembatan. Karena kamu asal-asalan waktu SMP, kamu salah hitung waktu bikin jembatan. Tiba-tiba jembatan yang dibangun rubuh dan banyak yang meninggal. Gara-gara kamu di SMP main-main. Ini disebut orang bebal, orang yang tidak memiliki kepandaian, orang yang tidak berhikmat. Dan luar biasanya di kitab Mazmur ini, orang yang tidak berhikmat dikaitkan dengan orang yang tidak memiliki iman terhadap Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya tadi relasinya ya. Bagaimana cara hubunginya gimana sih Pak? Kok orang yang nggak punya hikmat kok tidak punya iman terhadap Tuhan? Ya, itu tadi. Ketika kita sedang mempelajari ilmu pengetahuan, sebenarnya kita sedang mempelajari karakteristik, pola pikir, karya Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Bumi dan segala isinya, bahkan kita sendiri, itu adalah karya Tuhan. Jadi kalau kita mempelajari diri kita sendiri, kita pelajarin tanah, kita pelajarin batu, kita pelajarin apapun, air, kita sedang mempelajari karya ciptaan Allah. Dan melalui pelajaran itu, kita sedang mengerti bagaimana Allah itu sendiri. Contoh, air mengalir dari atas ke bawah. Teratur ya. Itu ada yang disebut, itu terjadi karena ada gravitasi. Ada sih yang air mengalir dari bawah ke atas, itu disebut anomali. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita tidak mendekat ke gravitasi, kita akan semakin sulit hidupnya. Maksudnya gimana sih Pak? Air yang tadi mengalir, itu kan ketarik. Semakin mendekati bumi, menyentuh tanah. Ke dalam teresap tanah, jadi makanan buat tanaman, terus ke dalam, sehingga kita punya sumur, bisa mandi, dan lain sebagainya. Kita coba menjauh dari tanah, atau inti bumi. Kita ke atas, ke langit, udara. Makin sesek, naik ke puncak aja, susah napas. Dingin, udara bertekanan tinggi. Sama, semakin kita jauh dari Tuhan, inti dari kehidupan itu, kita akan semakin sulit. Itu yang disebut berhikmat. Tapi Tuhan juga punya anomali, atau keanehan, atau keunikan itu. Keunikannya apa? Ya, ini manusia sudah berkali-kali bebal gitu, tapi masih aja sayang sama manusia. Itu yang disebut anomali ya. Contohnya yang tadi ke anomali air. Jadi sebenarnya
Ketika kita belajar tentang air tadi, kita belajar tentang alam, kita belajar tentang tubuh kita sedang mempelajari bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang demikian. Itu baru tentang bebal. Yang kedua, di ayat 6 tertulis, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kita sebagai orang Kristen mungkin ngerasain kita menjadi kelompok yang kecil. Apalagi teman-teman kelas 7, 8, 9 ada di sekolah negeri. Sedikit jumlahnya, beda kalau di sekolah swasta, bahkan swasta Kristen atau swasta Katolik, nuansanya berbeda, pasti beda. Rasanya beda. Ada perasaan kok gini ya, gitu. Atau kok gimana. Terlepas dari sekolah negeri, di masyarakat saja. Kita seringkali jadi khawatir dengan diri kita. Mungkin karena warna kulit kita, mungkin karena wajah kita, mungkin dari cara bicara kita atau fisik kita dan sebagainya. Itu baru berhubungan sama latar belakang, belum kelainan-kelainan yang ada di tubuh kita. Tapi ingatlah, di ayat 6 dibilang Tuhan adalah tempat perlindungan buat orang-orang yang tertindas. Orang bebal yang tidak memiliki kepandaian, tidak memiliki hikmat, atau tidak memiliki keimanan terhadap Allah, punya kecenderungan untuk menindas orang-orang lain. Walaupun terlihat seperti orang pintar, tapi perilakunya cenderung menindas, tidak memberikan keadilan. Kitab Mazmur atau Raja Daud ini mengingatkan kita, si Daud diingatkan oleh pemimpin biduan, bahwa sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, harus memikirkan keadilan. Keadilannya itu apa, Pak? Kebutuhan orang itu. Kalau misalkan Glenn RV butuhnya minum air putih, Mister kasih pasir yang nggak nyambung kan. Misalkan Flo butuh makan tahu, Mister kasih batu, kan nggak mungkin kan. Nggak bakal dimakan, itu nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen harus atau wajib menantangkan keadilan itu sendiri. Karena kita bukan orang-orang yang tidak berhikmat atau tidak memiliki kepandaian. Yang terakhir, di ayat 7 dibilang, ia datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Ini sedang menceritakan keadaan kerajaan Israel yang digempur sama kerajaan-kerajaan lain. Berdoa, pemimpin biduan ini berdoa supaya Sion atau Yerusalem itu sendiri memberikan keselamatan. Daud memberikan keselamatan bagi Israel. Tapi kalau kita melihat ke masa yang akan datang, atau melihat kepada rencana Allah di masa lalu, di permulaan, keselamatan itu datang daripada Allah itu sendiri. Kita tidak akan bisa selamat, jadi ini merujuk pada Yesus di kemudian hari. Yesus memberikan keselamatan, dan hari ini kita sudah merasakan keselamatan itu sendiri. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa manusia. Yang ditebus itu manusianya atau dosa manusia? Ayo, dia bisa jawab? Tanya mungkin, Terry mungkin. Mister tadi putus, pertanyaannya apa, Sir? Oke. Yang Yesus tebus itu manusianya atau dosa manusia? Dosanya. Nah, ada yang bilang dosa, ada yang bilang manusianya. Yang ditebus itu dosa manusianya. Manusia sudah diciptakan dengan sempurna. Dia bilang manusiawi. No, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan tidak sempurna, apapun keadaan fisik kita. Manusia yang Tuhan ciptakan sampai hari ini adalah kesempurnaan. Tapi, mengapa banyak manusia yang menderita? Karena dosa manusia yang berbuat sendiri, akhirnya membuat hidup itu susah.
Contoh, karena keserakahan manusia memperebutkan harta dan saling membunuh. Karena keserakahan manusia memperebutkan lahan dan saling membunuh. Karena ajaran agama, waktu itu bangsa Yahudi, akhirnya berpisah atau bertolak belakang dengan orang Samaria. Padahal mereka satu keturunan yang sama. Lucu ya. Tapi Yesus pernah bilang, waktu dia minum di sumur dikasih sama perempuan Samaria, bahwa tidak akan lagi ada orang berdoa di gunung ini, karena dia mau ngasih tahu ke orang Samaria, karena gunung itu adalah gunung di mana Musa mendapatkan penglihatan tentang Allah yang ada api-apinya itu, dahan yang terbakar, dan tidak di bait Allah. Ya, ini sedang mau merujuk orang Yahudi. Jadi Tuhan tidak berpihak kepada Yahudi atau Samaria, tapi Yesus bilang, tapi kita akan beribadah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran ini apa artinya? Roh yang dimasuk dalam iman kita. Ingat kejadian ketika Yesus naik ke surga, kita dikasih roh pendamping, Roh Kudus. Makanya kalau hari ini berdoa, sebenarnya kita berdoa kepada Allah yang di surga, dan ingat juga kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang mendampingi kita. Tapi dalam kebenaran satu lagi, orang Kristen harus jeli nih. Kita nggak bisa hanya dalam roh saja, tapi kita juga harus mencari kebenaran. Kebenaran pertama adalah kebenaran tentang siapa kita, siapa Tuhan kita, apalah kita. Lalu setelah kita tahu, kita mengungkapkan kebenaran itu di dunia. Caranya gimana? Enggak harus menginjili, tapi bisa dengan menjalani profesi kita dengan sebenar-benarnya, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Sama seperti tadi di awal kita bilang, belajar matematika sedang melihat atau sedang mengenali bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan merancang karya-karyanya, segala sesuatunya seperti matematika, ada polanya, ada maksud dan tujuannya, dan segala sesuatunya selalu berimbang. Kalau kita kutip Kejadian 1 ayat 1, Mister buka ya, ini sebagai penutup terakhir. Kejadian 1 ayat 1 tertulis berikut 1 dan 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya apa? Allah menciptakan langit dan Bumi. Bumi. ya. Tapi ayat 2-nya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah, berarti Tuhan menciptakan bumi yang kosong dong. Kosong loh, dia menciptakan sesuatu yang nggak ada gunanya. Tapi dalam Alkitab ini dijelaskan, ayat 2-nya. Dijelaskan bahwa dalam bahasa aslinya bukan hanya kosong, tapi kacau balau, berantakan. Lalu Allah berfirman ya kan, memisahkan air yang udara dengan air di lautan. Makanya kalau kita ambil udara nih, kita ambil, itu ada oksigennya, kita ambil bagian dari air, itu ada CO2, kalau dipisahkan ada oksigennya. Jadi sebenarnya kita walaupun di udara semakin tinggi atau di lautan semakin dalam, sebenarnya bisa bernafas karena sama-sama ada oksigen. Cuman kita tidak didesain untuk hidup di tempat itu, di udara atau di laut. Ini bicara keteraturan. Nah, ini menarik buat kita. Mazmur mengatakan kita tidak boleh bebal. Oleh karena itu kita belajar bukan untuk mengejar nilai. Kita belajar untuk mengetahui kebenaran itu apa. Melalui matematika, melalui sejarah. Bung Karno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah.
Negara kita dibangun dengan dasar perbedaan, beraneka ragam, budaya, suku, agama, macam-macam. Tapi karena kita malas belajar sejarah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang pengen mengubah Indonesia itu sendiri. Jangan salahkan pemerintah atau jangan salahkan orang yang mau mengubah. Tapi salahkanlah kita karena kita tidak menguasai sejarah. Sebagaimana bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka lupa nubuatan para nabi. Mereka ingatnya bahwa Juru Selamat yang datang itu kayak Daud. Jago perang, bisa lawan Goliat. Cuma begitu, otaknya cuma sampai di situ. Tapi ternyata yang datang bukan seperti yang mereka pikirkan. Lemah, nggak mau menghunuskan pedang. Masuk Yerusalem aja cuma pakai keledai. Dari sudut pandang manusia begitu. Tapi sebenarnya yang datang itu Allah sendiri. Allah yang kemudian hari akan kita caci, akan kita maki, akan kita tusuk-tusuk, bahkan kita hianati setelah kita dapat berkat-berkatnya, mukjizatnya. Dapat keselamatan daripadanya. Tapi Allah yang kita anggap kecil, lemah lembut, cereng, nggak bisa apa-apa, naiknya keledai. Tapi justru dia yang bangkit. Menaklukkan maut. Membuktikan bahwa kita sudah ditebus dosa-dosanya. Dan yang menjadi menarik, dia kembali ke singgasananya, rumah Bapa di surga. Kembali ke tahtanya, dia kembali naik karena dia pernah turun dan mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus tidak pernah memaksakan bahwa kita harus percaya dengan apa yang dikabarkan. Tapi Yesus meminta kita, ketika kita mempercayai kabar baik itu, kabar gembira itu, kita menyebarkannya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan gara-gara Mister bilang ujung bumi, tiba-tiba, oh berarti bumi itu datar ya Pak? Karena ada ujungnya. No, bukan begitu. Artinya, ujung bumi artinya adalah sampai tidak ada satu tempat pun yang tidak terjamah dengan kabar baik itu. Pertanyaannya, apakah setelah disebarkan kabar baik harus menjadi seperti kita sama? Enggak. Tugasnya cuma pertama ada sebarkan. Setelah disebarkan, bagi yang percaya, ajarkan. Setelah diajarkan, yang ketiga, baptis. Baptislah itu supaya mereka tergabung dengan keluarga besar kita. Tapi setelah dibaptis, apakah enak hidup orang Kristen? Enggak. Justru disitulah dimulai ujian-ujian iman itu sendiri. Jadi orang Kristen bukan menjadi orang yang bisa santai-santai aja, karena katanya surganya gratis. Emang benar. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang segimananya, untuk berbuat baik segimananya. Nggak perlu. Setiap ada pengemis, setiap ada bencana, kita harus bantu. Nggak perlu. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan menebus hal yang utama, yaitu dosa kita, sehingga melalui penyalipannya, melalui kebangkitannya, kematian, kebangkitan, kenaikannya, di hadapan Allah kita sudah diselamatkan melalui Yesus. Jadi kita tinggal menikmati keselamatan yang Yesus berikan dengan hidup sebagaimana yang Dia contohkan pada kita. Yesus tidak menggunakan kekerasan. Yesus mengutamakan kelemah lembutan. Yesus mengutamakan kesabaran, kesetiaan, dan mencintai sesama yang luar biasa. Mister pernah dengar banyak orang yang gak hadir di sini malas di kelas Mister. Belajarlah untuk sedemikian rupa supaya bisa mengajak mereka berubah. Tapi kalau mereka sudah kalian ajak-ajak dan tidak bisa, ya sudah, biarkan tanggung jawab itu dipikul sendiri. Tuhan mengajarkan kita hari ini 3 hal. 1,
Kita tidak boleh bebal, apalagi kalau kita orang beriman. Kedua, kita tidak boleh menindas siapapun, maka karena itu kita harus mendatangkan keadilan di muka bumi ini. Minimal mulai dari diri sendiri dengan berbuat sebaik mungkin, sebenar mungkin. Yang ketiga, kita harus mengerti keselamatan itu sendiri bagi lingkungan. Itu dia eskul rohani kita yang singkat, jelas dan padat. Ada pertanyaan? Boleh open diskusi? Ada? Genius, Roro, Nggak ada, Michelle? Sir. Saya nggak ada. Tidak, Pak, tidak. Atau ada yang mau di-request? Mister, someday kita bahas sesuatu ini, Mister. Ada? Oke. Karena tidak ada, saya mau random, saya mau minta Jumat depan, silakan tanya, diskusikan sama kelasnya, putuskan bakal sharing apa firmannya, nanti kita diskusi dari itu di minggu depan, ya. Ya, tanya kelas 8, kan dia ketua Oke, kelas. Sir. Kan di kelas siapa yang akan sharing firman Tuhan. Nanti minggu depan lagi, Oh, Mister. jadi Minggu depan. pilihnya secara kelas gitu ya, Sir? Enggak, Mister lagi pengen nunjuk orang. Oh, Ya kan? oke. Oke. Bentar, Sir, Oke. aku Kenapa? ganti device. Ya lo udah mau selesai pakai ganti. Ada tamu, Sir. Kamu? Maaf, tamu. Oke. Oke, tolong kelas 8 nih yang hadir siapa? Saya. Tanya mulu. Enggak usah deh. Ikan tadi nanya kelas 8. Ya, ini sini banyak kelas 8. Cuman kamu doang. Enggak ada Jesse tadi. Ada yang Jesse. lain. Ada Fendi, ada Glenn, ada Jessie, Glenn. ada Mario. Udah. Ya. Oke. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta tanya nanti kasih tahu ke saya sebelum hari Jumat biar saya post ayatnya apa di DCR untuk dipelajari sebelumnya biar ada terjadi diskusi. Oke? Itu maksudnya kenapa saya post. Oke. Ada diskusi. Oke, saya tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, eskul rohani kami dapat berjalan. Biarlah itu bisa menyemangati kami di waktu-waktu kami ke depan. Kami semakin mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Bukan harta, kekuasaan, keterkenalan, tapi bagaimana kami menjadi perwakilan-Mu di muka bumi ini sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan yang Engkau telah rencanakan. Terima kasih Bapak, Kau berkati eskul rohani kami, Kau berkati satu persatu biar kami semua semakin berkualitas, semakin maju, terutama kakak kelas kami kelas 9, supaya bisa semakin persiapan di jenjang berikutnya lebih baik lagi, bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami tutup eskul rohani kami dengan doa yang pernah Putra-Mu ajarkan. Sama-sama katakan di tempat masing-masing doa Bapa kami. Amin. Alright. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Eskul Amin. rohani. Makasih Pak Hot, Sir Hot. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, sir. Jangan mulai ngomong loh. Thank you, Sir. Love you.